Jadi garis menerima kenyataan dengan pasrah itu adalah berbeda pada tingkah laku setelah kita menerimanya. Tapi kalau berhenti sampai di situ, itu namanya pasrah. Menerima kenyataan berbeda dengan pasrah. Bagaimana menarik garis antara keduanya agar umat Buddha tidak disebut umat yang hanya pasrah pada keadaan. Ini bagus. Jadi gini saudara sekalian, Bante saya boleh tambahkan contohnya ya. Sehari-hari orang suka bilang kayak gini, ya sudahlah kalau memang karmaku orang miskin ya aku miskin aja lah. Ya sudahlah kalau aku memang sekarang memang mau mati, hari ini juga gua mati, gua berdiri tengah jalan juga nggak bakal mati kok. Saya bilang silakan dicoba. Nah, ini kan pasrah. Saya pasrah pada karma aja gitu, apa yang ada itu akan terjadi. Kalau itu bukan bagianku nggak akan terjadi. Kan kira-kira gitu maksudnya ya. Nah, apakah demikian Bante pengertian Buddhisnya? Garis yang diharapkan itu sebetulnya adalah tindak nyata setelah kita menyesuaikan antara keinginan dengan kenyataan. Orang yang pasrah tidak ada perubahan. Dia hanya menerima, ya sudah. Kalau memang begini, kalau tadi misalnya Pak Adi sudah contohkan dengan untung itu hanya sampai berhenti untung. Jadi misalnya patah kaki, ya sudah untung memang patah kaki bukan patah leher. Berhenti sampai di situ itu pasrah. Tapi ketika untung saya patah kaki bukan patah leher, kalau demikian di masa depan saya harus lebih hati-hati. Sehingga saya jangan sampai patah kaki lagi, apalagi patah leher. Jadi saya kalau naik sepeda motor saya lebih hati-hati. Lah ini menerima kenyataan. Jadi menjadikan kenyataan masa lalu ini sebagai pelajaran. Tapi kalau hanya terima kenyataan, ya sudahlah pasrah. Kalau Pak Po tadi mengatakan, ya saya sakit ya karmanya. Nanti kalau sudah karma baik saya berbuah, sembuh-sembuh sendiri. Untung cuma sakit kepala, ini belum sakit yang lain-lain. Nah ini namanya pasrah. Tapi begitu, ya sudah untung saya sakit, cuma sakit kepala. Tapi saya akan lebih jaga diri. Mungkin dengan pola makan saya yang lebih baik, saya hilang sakit kepala saya. Mungkin dengan terapi-terapi tertentu, hilang sakit kepala saya. Jadi saya akan hindari kondisi-kondisi yang mendukung terjadinya karma buruk yang sudah saya lewati. Nah, jadi garis menerima kenyataan dengan pasrah itu adalah berbeda pada tingkah laku setelah kita menerimanya. Tapi kalau berhenti sampai di situ, itu namanya pasrah. Jadi kalau memang, ya sudahlah memang karmaku begini, itu pasrah ya. Makanya di dalam Dhamma ada yang disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Karena kalau tadi saya katakan bahwa Dharma ini sebetulnya adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan. Kalau tadi dikatakan kebahagiaan yang permanen itu adalah nibbana. Bagaimana caranya untuk mencapai kebahagiaan yang permanen adalah jalan mulia berunsur 8. Nah, jalan mulia berunsur 8 ada satu unsur yang luar biasa, yaitu pada unsur yang keenam yang disebut sama wayamo atau daya upaya yang benar. Daya upaya yang benar ini menjadi garis tegas pemisah antara menerima kenyataan dengan pasrah. Karena pada sama wayamo atau daya upaya yang benar itu kita melihat ada dua hal, yaitu kekurangan kita dan kelebihan kita. Kekurangan kita perbaiki, kelebihan kita tingkatkan. Kekurangan orang lain kita jadikan pelajaran untuk dihindari, kelebihan orang dijadikan pelajaran untuk ditiru. Nah, itu sesungguhnya 4 hal ini yang terdapat di dalam jalan mulia berunsur 8, unsur yang keenam, itulah benang merahnya, itulah penghubung dan sekaligus pembatas antara terima kenyataan dengan pasrah. Karena itu kalau Anda sudah bahagia saat ini kondisinya bagaimana, itu Anda sudah bagus. Tapi selanjutnya, apa yang Anda lakukan dengan yang sudah Anda terima? Kalau Anda ingin mengembangkan yang lebih baik, berarti Anda menerima kenyataan. Tapi kalau Anda hanya berhenti sampai di situ, berarti Anda hanya pasrah, bukan dharma itu. Tapi begitu ingin berjuang memperbaiki yang kurang, menambah yang baik, belajar kekurangan dari orang untuk dihindari, belajar kelebihan orang untuk ditiru, itulah menerima kenyataan yang sesuai dharma. Begitu. Iya, baik, jawaban yang luar biasa. Pak Adi ada tambahan Pak, silakan. Jadi yang Bante sampaikan itu luar biasa ya teman-teman ya. Jadi
banyak orang ini, saya juga sering mendengar umat Buddha, ya teman-teman di wihara, ya bagaimana ya Pak ya, ini sudah karma saya pasrah. Saya bilang, boleh saya tanya lebih jauh? Boleh? Maksudnya pasrah itu gimana? Ya kan ini sudah karma saya Pak, saya kan sudah nggak bisa buat apa-apa. Nah, saya bilang itu mah bukan pasrah. Pasrah seperti yang Bante katakan, kita menerima kenyataan ini, kemudian kita melakukan tindakan yang jelas, yang benar untuk bisa mengubah keadaan ini. Itu mah bukan pasrah, saya bilang. Itu Anda masuk ke putus asa sebenarnya. Jadi antara pasrah dan putus asa itu memang juga harus ditarik benang yang jelas. Bukan garis, benang. Ya. Kalau dia pasrah, persis seperti yang Bante katakan, menerima kenyataan, kemudian melakukan upaya, melakukan perubahan. Tapi kalau sudah putus asa, ya itu sudah nggak bisa apa-apa. Dan orang yang putus asa tidak akan kemana-mana hidupnya. Seperti yang Pak Ponijan bilang, ya ini kalau saya berdiri di jalan pun ditabrak nggak akan mati. Itu mah bukan pasrah, itu maaf ya dalam bahasa Jawa bilang, itu bodohnya minta ampun itu. Ada orang bilang begini, loh saya ketipu 10 juta, gimana marah? Oh enggak marah Pak, pasrah. Pasrah dia ya, oke. Berikutnya ketipu lagi dia, 20 juta, gimana? Ya pasrah Pak, ini karma buruk saya. Mungkin ya, mungkin dulu ini saya pernah ngejak uangnya dia. Jadi sekarang ini saya memetik karma buruk saya. Oh gitu ya, kamu sini, kamu sini. Apa? Gua gampar, gaplok begitu. Kenapa? Kamu dulu utang karma sama saya tahu. Kamu pernah nampar saya, sekarang saya tampar balik kamu. Jelas itu? Saya lakukan gitu mau nggak? Enggak. Itu bukan kamu belajar dhamma, kamu itu bodoh, saya bilang, tahu nggak? Jadi seperti yang saya kutip kembali dari Bante pernah katakan, kita belajar dhamma itu seperti megang ular katanya. Betul. Megang kepalanya saja itu kita dibelit ekornya loh. Megang ekornya saja bisa dipatuk. Jadi pegang tuh pegang benar-benar. Jadi banyak orang tuh menggunakan alasan ini sudah karma saya sebagai cara untuk kelihatan spiritual, untuk menutupi keputusasaan sebenarnya. Terima kasih. Iya, baik, tepuk tangan, jawabannya clear ya, jelas ya yang bertanya ya. Jadi jangan menjadikan karma sebagai tameng. Ya Pak Di ya, Bante ya. Sedikit-sedikit ya sudahlah karmaku. Ya sudahlah karmaku. Padahal karma itu kalau tidak salah kan hanya salah satu faktor ya Bante ya. Di antara faktor-faktor yang banyak lainnya yang mempengaruhi.